Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, bersama saya, analis politik dari PT Indeks Politik Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat-sahabat dan sobat IPISO, saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk bersama-sama saya menganalisa terkait isu yang pernah terwacanakan, terlempar di publik bahwa Nurdin Abdullah bakal membantu dan mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pasangan dia Ramdan Pomanto dan Ashar Arsyad. Wacana ini sempat beredar di media-media online dan dikemas oleh relawan dan tim sukses dari pasangan Ramdan Pomanto Ashar Arsyad. Namun kemarin beredar kabar klarifikasi dari seorang Profesor Dr. Nurdin Abdullah yang membantah isu tersebut dengan mengatakan, saya ingin fokus di bisnis usaha saya dan fokus di Pilkada Bantaeng untuk membantu putranya yang maju melawan petahana Ilham Shah Ashikin di Pilkada Bantaeng. Saya selaku analis politik dari PT IP menganggap bahwa sudah tepat kalau Nurdin Abdullah sebaiknya memang netral di Pilgub. Karena beliau ke depan masih sangat memungkinkan untuk bisa muncul dan diterima publik di perhelatan Pilkada, perhelatan Pilgub 2029 nanti setelah masa hukuman berpolitik beliau sudah lepas di 2027 nanti. Artinya potensi beliau untuk hadir dan mewarnai kontestasi Pilgub 2029 nanti itu masih sangat terbuka, sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO. Sehingga sebaiknya memang Bapak Nurdin Abdullah fokus di Pilkada Bantaeng. Karena di Pilkada Bantaeng putranya yaitu Fatul Fauzi Nurdin yang berpasangan dengan Dr. Andes Haji Sahabuddin, berdasarkan hasil survei beberapa lembaga survei terbaru saat ini di atas angin dibanding pasangan petahana Dr. Andes Haji Ilham Shah Ashikin MSc Nurkanita Kafi Aceh. Seperti itu. Artinya kalau misalnya ada rezekinya, ada rezekinya putranya Fatul Fauzi Nurdin memenangkan Pilkada Bantaeng, maka Nurdin Abdullah di 2029 nanti punya modal politik untuk kembali menatap kontestasi Pilgub 2029 nanti. Itu ketika Pak Nurdin Abdullah masih menginginkan hadir dalam dunia politik di 2029 nanti. Nah, ketika beliau terlibat dalam Pilgub 2024 ini, beliau mendapatkan apa kalau dia terlibat? Kalau Ramdan Pomanto menang, maka itu juga sama dengan dia membantu menciptakan
satu kelompok gerbong politik yang kuat di Sulsel, dan itu tidak menguntungkan dia di 2029 nanti ketika Bapak Prof Nurdin ini masih menginginkan hadir dalam kontestasi Pilgub 2024. Jadi hal yang paling rasional menurut saya selaku analis memang adalah netral, dengan tetap menghimbau kepada seluruh jaringan relawan-relawan pendukungnya untuk silakan masing-masing memilih pilihan-pilihannya sesuai hati nuraninya, tetapi beliau secara pribadi dan keluarga sebaiknya netral. Walaupun selaku keluarga besarnya adalah dari Partai Golkar atau bergabung ke Partai Golkar semua, maka dia diwajibkan sebenarnya untuk memenangkan calon gubernur dari Partai Golkar. Tetapi itu hanya berlaku bagi istrinya yang merupakan kader Golkar dan putranya yang merupakan kader Golkar. Pak Nurdin sendiri secara personal yang bukan kader Golkar itu punya hak untuk netral. Jadi yang memiliki beban untuk harus membantu calon gubernur Golkar hanya istri dan anaknya. Nah, seperti itu. Walaupun itu bisa fokus di Bantaeng. Fatul Fauzi Nurdin ini memang cukup diuntungkan karena dia bergerak di Bantaeng itu membawa nama besar seorang Nurdin Abdullah yang dianggap sukses memimpin Kabupaten Bantaeng selama menjadi bupati 2 periode dan banyak menciptakan prestasi-prestasi selama memimpin Bantaeng 2 periode, dan terkhusus dia telah banyak meninggalkan jejak-jejak pembangunan di Kabupaten Bantaeng yang ini terkapitalisasi menjadi elektoral bagi Fatul Fauzi Nurdin dan Dr. Andes Haji Sahabuddin. Nah, seperti itu. Sehingga tingginya survei Fatul Fauzi Nurdin, Dr. Andes Haji Sahabuddin itu tidak lepas dari pengaruh dari sosok Nurdin Abdullah. Nah, seperti itu. Bapak Ilham Saasikin yang menggandeng Nur Kanita Kahfi ini memang harus lebih kerja keras untuk bisa bersaing dengan Fatul Fauzi Nurdin, karena memang selama beliau menjabat Pak Ilham Saasikin ini dia kelihatannya memang agak kesulitan mengikuti jejak-jejak pembangunan dari Pak Nurdin Abdullah, mungkin karena beda kondisi atau beda visi dalam memimpin suatu daerah. Mazhab Nurdin Abdullah yang saya kenal memang adalah mazhab pembangunan. Dia akan berusaha menghadirkan ikon-ikon pembangunan selama dia memimpin suatu daerah. Dan saya lihat dari keluarga Asikin ini, selama mulai dari Asikin Sultan jadi bupati sampai ke Ilham Saasikin ini, dia lebih mengutamakan pada stabilitas. Karena memang mulai dari Ilham Saasikin nyaris tidak ada ikon-ikon yang bisa menjadi andalan dari Kabupaten Bantaeng yang hadir. Beda dengan Nurdin Abdullah, dia menghadirkan ikon-ikon yang menjadi ikon hari ini, seperti rumah sakit bertaraf nasional, menghadirkan Pantai Marina, Pantai Seruni, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tolak ukur pembanding antara kepemimpinan keluarga Asikin dan kepemimpinan keluarga Nurdin Abdullah. Nah, Fatul Fauzi Nurdin walaupun saat ini sudah di atas angin dari segi survei, bukan berarti hampir pasti memenangkan pertarungan, karena biar bagaimanapun Ilham Saasikin dan Nur Kanita ini pasti akan berjuang dengan segala kemampuan yang dia miliki untuk melakukan kerja-kerja politik untuk bisa bersaing dan memenangkan kembali pertarungan. Nah, seperti itu. Maka sulit dihindari keterlibatan dari Asikin Sultan sangat dibutuhkan bagi Ilham Saasikin untuk
mendongkrak kembali elektoralnya dan mengimbangi gerakan dari Fatul Fauzi yang membawa nama besar ayahandanya, yaitu Nurdin Abdullah. Dari itu, Nurdin Abdullah kalau ingin kembali diperhitungkan, memang harus kembali merebut kepemimpinan di Bantaeng untuk putranya, karena ketika misalnya dia bisa memimpin kembali Bantaeng yang diwakili oleh putranya, maka tentu citra politik dan gerakan basis politik Nurdin Abdullah itu kembali hidup, dan tentu suka atau tidak suka, menjual diri atau tidak menjual diri, di 2029 nanti nama Nurdin Abdullah pasti akan muncul dalam kontestasi Pilgub 2029 nanti. Walaupun mungkin 2029 nanti keluarga besar, perwakilan keluarga besar dari Aas Buldin juga masih akan hadir, baik Sudirman Sulaiman, Andi Sudirman Sulaiman maupun Andi Amar Ma'ruf Sulaiman. Ada potensi memang di 2029 nanti yang muncul dari keluarga Aas Buldin langsung diwakili oleh putra Pak Andi Amran Sulaiman, yaitu Andi Amar Ma'ruf Sulaiman. Itu besar kemungkinan. Nah, Nurdin Abdullah sendiri ketika mampu mengamankan Pilkada Bantaeng untuk anaknya, itu bisa mempersiapkan dua opsi di 2029 nanti. Opsi pertama tentu adalah masih dirinya yang kemungkinan besar yang akan dilirik atau dia dorong, atau mempersiapkan putranya Fatul Fauzi Nurdin untuk digandeng di kontestasi Pilgub di 2029 nanti. Potensi itu sangat besar kalau gerbong keluarga Nurdin Abdullah ini kembali mengamankan kemenangan di Pilkada Bantaeng 2024. Ini sahabat dan sobat IPISO. Walaupun itu mungkin tidak semudah membayangkan bisa memenangkan, karena pasti keluarga besar Asikin Sultan, keluarga besar Fakafi juga akan menggunakan segala kemampuan berpolitiknya untuk bisa kembali memenangkan pertarungan. Nah, ini yang membuat Pilkada Bantaeng menurut saya masih sangat cair, masih sangat dinamis untuk keduanya. Karena ketika head to head itu nyaris kita tidak bisa memastikan bahwa sudah pasti ada pemenang kalau head to head. Karena head to head itu pemilih hitam putih. Begitu dia bisa diyakinkan untuk pindah, maka dia akan pindah, dan pilihannya hanya dua, bertahan di Fauzi, di Fatul Fauzi Nurdin, atau pindah kembali ke Ilham Sasikin. Begitupun sebaliknya. Jadi menurut saya langkah-langkah politik yang diambil oleh keluarga besar Nurdin Abdullah dan Nurdin Abdullah itu sendiri sudah tepat untuk memelihara potensi hadirnya kembali dalam kontestasi di 2029 nanti. Terima kasih. Ini sementara yang bisa saya sampaikan terkait sosok seorang Nurdin Abdullah yang memang saya yakin memang sangat layak dan sangat benar kalau dia diincar oleh bakal calon gubernur untuk didapatkan dukungan politiknya, karena sampai hari ini strong voters Nurdin Abdullah itu masih sangat real, masih sangat terjaga, dan tingkat kepercayaan orang terhadap figur Nurdin Abdullah itu masih sangat tinggi walaupun pernah tersandung masalah. Terima kasih dari saya, Swadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politik Indonesia PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Makassar dan di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.